jalan Setanggi. Malam itu, hujan turun tipis, seperti kabut yang mengusap bahu. Rohana, seorang gadis muda dan cantik, baru selesai berjualan nasi kuning di pasar kecil pinggir kota. Ia bukan siapa-siapa, hanya perempuan sederhana yang dikenal murah senyum. Warga menyukainya karena ia selalu membawa rantang logam besar, penuh makanan untuk dibagikan pada anak-anak yang sering kelaparan di pasar. Rumahnya berada di desa yang berjarak 3 kilometer melewati jalan Setanggi, sebuah jalan sempit yang tidak pernah benar-benar gelap, tapi juga tidak pernah terasa aman. Di sepanjang jalan itu, banyak deretan pepohonan rimbun, membuat bayangan panjang yang menutupi bahu jalan. Lampu-lampu jalan sering mati sejak 2 tahun terakhir. Hanya terdengar suara jangkrik, air hujan yang jatuh dari daun, dan angin yang sesekali berembus seperti seseorang yang sedang mengejar dari belakang. Rohana sudah sering melewati jalan ini, tapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Perasaan tidak enak itu mulai muncul saat ia melewati warung tua Buati yang sudah lama tutup. Jendela warung itu setengah terbuka, tirainya bergoyang pelan, padahal tidak ada angin yang meniupnya. Rohana berhenti sejenak, mengatur napas, lalu melanjutkan langkah. Dalam rantangnya, ada tersisa sedikit nasi kuning yang rencananya akan ia bawa pulang untuk adiknya. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat sebuah motor tua terparkir di pinggir jalan. Lampunya padam, tapi ada seseorang duduk di atasnya. Seorang laki-laki kurus, kepalanya tertunduk. Ia tidak bergerak. Rohana menegur dengan sopan. "Bang, kenapa parkir di sini? Ada yang bisa saya bantu?" Tidak ada respons. Ia mendekat perlahan. Tapi sebelum ia sempat mendekat cukup dekat, laki-laki itu mendongakkan kepala. Matanya merah, penuh amarah, penuh dendam. Dan di tangannya ada pisau kecil, berkilat terkena cahaya rembulan. Rohana tersentak mundur. Hatinya menjerit tapi suaranya tertahan. Laki-laki itu tersenyum tipis, senyum yang tidak wajar, seperti seseorang yang sudah lama menunggu. "Kau baru pulang ya?" Suara itu dalam dan pelan, tapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. Rohana ingin lari, tapi langkahnya berat seperti ada tangan tak terlihat yang menahan pergelangan kakinya. Dan begitulah malam itu, Rohana tidak pernah sampai ke rumahnya. Esok paginya, warga menemukan rantang milik Rohana tergeletak di pinggir jalan. Masih ada sisa nasi kuning yang dibawanya semalam. Warga mulai mencari Rohana, karena biasanya ia tidak pernah terlambat pulang. Tim kecil menyusuri jalan Setanggi, memanggil-manggil namanya, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Yang terdengar hanya suara daun yang bergesekan. Di salah satu titik, warga menemukan sidik darah kecil, seperti seseorang yang menyeret tubuhnya sambil memegang sesuatu. Tapi Rohana tetap tidak ditemukan. Polisi hanya mencatat laporan, tetapi pencarian tidak pernah benar-benar serius. Beberapa warga mengatakan mereka mendengar suara perempuan menangis saat malam hilangnya Rohana. Sebagian mendengar ada langkah yang tergesa-gesa, namun tidak ada bukti yang kuat. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan jalan Setanggi kembali seperti semula, sepi, gelap, dan terlupakan. 3 bulan setelah hilangnya Rohana, seorang pengendara motor bernama Fahri melintas di jalan Setanggi sekitar pukul 11 malam. Ia baru pulang lembur dari pabrik. Jalan itu sunyi, hanya ditemani kabut tipis yang mengambang seperti asap dupa. Di tengah jalan, Fahri melihat seorang perempuan berdiri membelakangi. Rambutnya panjang basah, bajunya seperti pakaian rumahan biasa. Di tangannya ada sebuah rantang logam yang ia ayunkan pelan. Fahri menghentikan motor. "Mbak, perlu ojek. Pulang kemana?" Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan pelan-pelan. Kakinya terlihat tidak menyentuh tanah. Fahri mulai merinding, napasnya tertahan. Perempuan itu akhirnya menoleh pelan, sangat pelan, dan wajahnya terlihat pucat dan hampa. Bibirnya sobek, mata kanannya kosong, seperti seseorang sudah mencungkilnya dengan benda tumpul. Fahri menjerit, menyalakan motor dan melaju secepat mungkin. Tapi dari kaca spion, ia melihat sosok itu melayang mengikuti. Rantangnya berayun semakin keras seperti memanggil.
Sejak malam itu, warga mulai menjauhi jalan tersebut. Salah satu cerita paling mengerikan datang dari seorang anak kecil bernama Randi. Ia berumur sekitar 7 tahun. Ibunya bercerita bahwa Randi sering berbicara sendirian di depan rumah saat maghrib. Ketika ditanya siapa yang diajak bicara, jawabannya selalu sama. Mbak yang bawa rantang ma, dia baik diajak Randi main. Ibunya mengira itu hanyalah imajinasi anak kecil. Tapi suatu malam, Randi menunjukkan sesuatu. Dia membawa sendok logam tua yang penuh goresan. Ini punya Mbak Rohana, katanya sambil tersenyum. Dia bilang ini buat Randi, biar Randi nggak takut kalau nanti dia ajak jalan. Sejak saat itu, Randi sering demam dan menggigau. Ia berteriak, jangan tarik aku, jangan tarik aku. Hingga suatu malam, ibunya terbangun dan melihat Randi tidak ada di kamarnya. Pintu depan terbuka, ia berlari keluar, panik, dan menemukan Randi berdiri di pinggir jalan setanggi. Dan di samping Randi terlihat ada bayangan perempuan tinggi, kurus dan tangannya memegang rantang. Ibunya menjerit histeris, menarik Randi dan memeluknya sekuat tenaga. Ketika ia menoleh kembali, sosok perempuan itu sudah menghilang. Namun suara rantang yang diketuk-ketukkan terdengar dari kejauhan. Belasan warga pun mulai bercerita hal serupa. Mereka melihat ada perempuan yang membawa rantang berjalan sendirian saat malam. Ada juga yang bahunya disentuh oleh sosok perempuan. Ketika dia menengok sosok itu tiba-tiba menghilang. Ada juga yang mengaku kalau Rohana muncul di kaca mobil saat ia melewati jalan itu. Ada yang mendengar suara tangisan merintih sambil mengucap, "Aku mau pulang." Namun tidak semua orang pernah melihat sosok menakutkan itu. Beberapa justru hanya melihat sosok perempuan biasa, seolah masih hidup. Ada yang bercerita pernah diberi makanan dari rantangnya. Ada yang diajak pulang, tetapi saat menoleh, perempuan itu hilang. Hanya meninggalkan bau tanah basah dan wangi nasi kuning basi. Semakin dalam warga menyelidiki, semakin jelas satu hal. Kalau Rohana tidak meninggal dengan damai, ia meninggal dengan penderitaan yang tidak sempat ia ungkap kepada siapapun. Dan sekarang, ia mencari mereka yang bersedia mendengarkan ceritanya. 11 bulan setelah Rohana menghilang, seorang warga menemukan bagian kain sobek di hutan kecil dekat jalan setanggi. Di bawah timbunan daun kering, ada tulang kecil, kemungkinan dari pergelangan tangan. Polisi pun kembali membuka penyelidikan, tapi sekali lagi tetap tidak ada hasil. Malam itu, seorang saksi yang lewat mengaku melihat perempuan duduk di pinggir jalan. Perempuan itu menangis, memeluk rantang dan darah menetes dari bawah bajunya. Ketika saksi itu berhenti, perempuan itu menatapnya dan berkata, "Tolong antar aku pulang, tapi kau jangan lihat wajahku." Saksi itu lari ketakutan, dan sejak saat itu jalan setanggi menjadi terkenal sebagai jalan di mana arwah Rohana masih sering berjalan melintasi jalan itu. Kadang melayang, kadang menyeret kaki, kadang menatap kosong seolah mencari orang pertama yang bersedia menemaninya untuk pulang. Namun setiap orang yang mencoba mendekati sosok itu tidak pernah sampai di rumah mereka dengan selamat. Beberapa mengalami kecelakaan, beberapa hilang beberapa jam tanpa ingatan, dan ada satu orang ditemukan pingsan sambil menggenggam rantang logam yang penuh goresan. Hingga hari ini, jika kamu melewati jalan setanggi saat malam, jangan pernah berhenti ketika melihat seorang perempuan membawa rantang berdiri membelakangi. Jangan pernah menegurnya, jangan pernah menawarkan bantuan, karena jika ia menoleh itu berarti dia sudah memilihmu. Dan ketika kamu melihat rantang besinya berayun, percayalah, itu bukan makanan, tapi itu adalah kisah penderitaannya yang ingin ia bagikan kepadamu.